Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Zakaria Sidik. Oke guys, di video kali ini aku sedikit mau sharing-sharing aja sih seputar pertanian Jepang. Ya ini cuma sharing-sharing aja untuk kawan-kawan petani yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah pasti teman-teman tahu bahwa Jepang itu tuh kualitas produknya umumnya bagus-bagus ya. Kualitas produk pertaniannya umumnya bagus-bagus. Kenapa sih? Karena ada kayak gini guys. Kardus ya guys, tapi teman-teman jangan salah fokus. Kardus ini bukan untuk pemilu 2019. Ini kardus untuk ngemasin sayur. Jadi petani di Jepang itu tuh nggak sembarangan guys. Mereka itu memang harus kualitasnya tuh harus bagus dan itu bisa diidentifikasi kalau misalnya punya salah satu petani itu memberikan sayur yang kualitasnya jelek. Yaudah kita langsung ke kardusnya ya guys. Oke guys, jadi ini dia kardusnya. Nah ini ada tulisan Jepangnya ya, ini Hakusai. Hakusai itu adalah sawi putih. Ya guys, jadi ini adalah kardus untuk ngisi sawi putih guys. Ini kardusnya milik Pasar Chuo ya guys ya. Nah ini ya nggak tahu lah, ini kanjinya pokoknya. Ini kanjinya. Nah, teman-teman pasti tahu ya, kalau di Jepang itu produk sayurnya itu kualitasnya yang dijual bagus-bagus. Karena apa teman-teman? Kalau misalnya kita menjual produk yang kurang bagus, itu bakalan ketahuan siapa petaninya, guys. Bisa ketahuan dari sini, guys. Nah, jadi di bagian sini, di bagian kardusnya ini nih ada nama petaninya, guys. Ini nama petaninya dan nomor peserta, apa ya? Nomor keanggotaannya, guys. Ini nomor keanggotaannya, terus ini nama juragan saya ya, bos saya. Itu Takemura Hirotaka ini. Ya guys ya bacanya. Bisa baca guys karena memang dah tahu nama bosnya guys. Kalau misalnya nggak tahu namanya kayak gini, kanji-kanji kayak gini, aku nggak bisa bacanya guys. Oke guys, lanjut lagi. Jadi kardus seukuran ini itu bisa diisi untuk ukuran sawi putih yang sebesar 3 buah atau 4 buah. Tapi biasanya kardus ini untuk ngisi yang ukuran 4 guys. 4 buah ya. Jadi memanjang ke sini, sini dan begitu ya guys ya. Disusun. Ini harganya guys. Satu kardus ini adalah 150 yen atau setara dengan 150 itu berapa ya? Kalau 100-nya aja udah 12.000. Ya sekitar 15 enggak. Ya, sekitar 17 ribuan guys satu kardus ini. Jadi modalnya aja untuk beli kardus ini udah 150 yen. Ya, memang jadi petani di Jepang itu memang mahal guys. Nah, setelah kita tengok sini guys, aku sering cerita juga bahwa petani Jepang itu memang nggak sembarangan ya. Mereka harus punya kayak sertifikat kayak gitu guys untuk mengajukan diri ke sebuah pasar ya, atau tengkulak, atau bisa dibilang koperasi. Nah, ketika mereka ndak layak gitu, nggak bisa masuk itu, jadi mereka nggak bisa jadi anggota guys. Ketika mereka nggak jadi anggota, mereka nggak akan bisa menjual hasil panennya. Jadi di sini itu banyak banget pasar. Salah satunya adalah Chuo, Seiko, Ichiba, dan lain-lain. Terus ada yang paling terkenal banget itu JA ya, Japan Agriculture. Itu paling terkenal banget dan itu internasional kali ya. Nah, kardusnya kayak gini. Kalau misalnya sayurnya jelek, dikembalikan guys. Ini misalnya nih ya, ini untuk sawi putih. Sawi putih ini kalau misalnya kita misalnya panen 100 kardus, ini perumpamaan ya, 100 kardus, kemudian ada satu yang busuk kayak gitu ya guys ya. Satu yang busuk di dalamnya dalam satu kotak, nah itu akan dipotong guys. Jadi akan dipotong 5 kardus yang tidak dibayar, 4 atau 5 kardus kayak gitu guys yang tidak dibayar. Yang dibayar hanya 95 kardus aja guys. Kayak gitu guys. Jadi memang kayak gitu sistemnya di Jepang. Dan kebanyakan petani di Jepang itu tuh mereka fokus ya dengan beberapa tanaman aja guys. Nggak yang kayak ikut-ikutan kayak gitu. Karena balik lagi ke sini nih. Ketika kita misalnya ketika petani Jepang itu mendaftarkan diri, mereka itu tuh sudah mendaftarkan juga tanaman apa yang akan ditanam mereka.
dan nanti mereka akan didata oleh koperasinya guys. Contohnya seperti ini Hakusa ya. Nah, jadi mereka akan membuatkan kardus untuk Bapak Takemura Hirotaka ini, kardus Hakusainya guys, plus dengan nomor anggotanya dan nama beliau. Jadi ini kalau misalnya sudah masuk ke koperasi, didistribusikan ke supermarket dan ketahuan ada yang busuk, jadinya ketahuan nih ini petaninya ini siapa namanya, itu bakal dikenai potongan sama koperasinya. Seperti yang saya bilang tadi di awal ya, bahwa kalau misalnya ada yang rusak satu, busuk misalnya, itu sekitar 5 kardus nggak akan dibayar. Itu sebagai ganti ruginya, karena di Jepang itu kepercayaan itu sangat mahal ya guys ya. Jadi memang harus menjaga kualitas. Kalau kayak gini di Indonesia diterapkan, wah mantap banget ini guys. Perlu dicoba ya. Sistem koperasi seperti ini kayaknya cocok banget coba di Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Walaupun misalnya sayur murah, panen, kirim tetap diterima guys sama koperasinya. Cuma kalau misalnya kayak sawi putih harganya cuma 160, harga kotaknya aja 150, otomatis kan udah tekor ya guys ya, tekor banyak ya. Biasanya bos aku tuh langsung diratain aja guys, nggak pakai dipanen-panen lagi. Nah ini penampakannya kayak gini. Dan kalau mau teman-teman tahu ya, di Jepang itu petani itu tuh jarang banget yang miskin. Kebanyakan petani itu adalah orang-orang kaya guys. Makanya mereka bisa mendatangkan kami-kami ini untuk membantu pekerjaannya. Ini diselotip seperti biasa. Selotip biasa ya guys ya. Nah, di bagian sini ada ukurannya. Ini kardus ukuran S. Ini. Ada yang lebih besar lagi ada. Nah, jadi kayak gitu guys. Mudah-mudahan ini sharingnya bermanfaat. Barangkali nanti ada pemuda-pemuda kita, teman-teman yang tertarik untuk mencoba gitu kan, membuat semacam koperasi, itu lebih bagus lagi ya. Ini sharing dari aku ya. Selama pengalaman magang di Jepang, memang sebisa kalau misalnya yang aku bisa share, akan aku share salah satunya dan kayak gini. Kalau di Indonesia kayaknya kalau mau pakai kardus kayak gini, memang modalnya cukup gede ya guys ya, karena kardus di Indonesia cukup mahal. Tapi kalau misalnya anak muda ya sepantaran saya ataupun saya sendiri langsung gitu mau berinovasi, bisa aja guys. Asalkan dapat support sistem yang bagus ya, insya Allah tetap bisa. Kayak gini. Dan inilah menariknya pertanian di Jepang ya. Para petaninya nggak ikut-ikutan, nanamnya nggak ikut-ikutan. Misalnya kalau di Indonesia nih, ketika harga cabai tinggi, maka semua orang akan nanam cabai, jadinya ambrol ya. Kalau di Jepang ya mereka udah punya sayur andalannya masing-masing. Di tempat saya kerja ini ada sawi putih, kubis, selada bulat, selada keriting hijau, selada keriting merah, jagung, cabai, terus apa lagi ya, green ball, terus apa lagi ya, ada beberapa yang lainnya lagi kalau nggak salah. Itu andalan-andalannya. Ini yang saya jadikan sampel adalah yang khusus Hakusai aja ini guys. Jadi bos aku kemitraannya tuh ada 4. Ada 4 pasar kemitraan yang dia jalani. Yang pertama ini Chuo, terus ada Seiko, ada Romaji, ada Ichiba, ada kalau nggak salah 5. Yang satunya tuh apa ya? Lupa saya guys. Nah, kira-kira kayak gitu. Dan semua pasarnya itu tuh sistemnya tuh koperasi kayak gitu guys. Ya, menariknya kayak gini ya di Jepang. Mudah-mudahan suatu saat nanti di Indonesia bisa berkembang yang seperti ini. Walaupun misalnya agak telat, nggak apa-apa lah. Doain aja mudah-mudahan ada gitu ya. Bikin koperasi penampungan seperti ini. Dan saya berharap sih, saya pribadi berharap mudah-mudahan kedepannya petani Indonesia itu tuh mentalnya lebih apa ya, lebih maju seperti mental petani di negara maju ya. Mereka nggak takut gitu dengan dicantumkannya ini. Ini kan istilahnya untuk menjaga nama baik guys. Kalau misalnya kita memberikan produk yang jelek, nama baik kita juga bisa jelek. Kalau misalnya terus-terusan produk kita yang kita kirim itu jelek, kita bisa di blacklist ya guys ya. Di blacklist, terus bisa dapat peringatan, bahkan bisa diberhentikan dari kemitraan. Nah itu.
Dan keuntungannya kalau menjalin kemitraan seperti ini guys, seperti di Jepang ini, penampungnya itu tuh pasti guys, ada yang menampung sayurnya. Nggak kayak di Indonesia nih, cerita sedikit ya. Ketika sayur mahal, barang kosong di pasar, para tengkulak-tengkulak bakal nyari sampai pelosok negeri itu dicari. Tapi ketika barang lagi melonjak, lagi banyak ketersediaannya di pasar, petaninya susah mau membuangnya, petaninya susah menjualnya ke pasar, itu susah banget. Bahkan ditolak-tolak, langsung dibuang gitu kan. Ya itulah susahnya guys. Ya memang perlu apa ya? Pertanian ini sangat luas banget. Nggak hanya dengan budidayanya, pemasarannya, produknya memang luas banget. Ya mudah-mudahan pertanian di tempat kita nih nanti semakin berkembang lah ya guys ya. Sayang banget gitu kan. Di Indonesia itu lahannya bagus, musimnya cuma 2 musim, bisa nanam kapan aja. Cuma terkadang cuaca yang bagus itu membawa dampak yang negatif sih ke perilaku kita, seperti salah satunya nggak ada ini apa namanya pergiliran tanaman yang nggak kurang maksimal lah ya. Jadi kita nanam itu semau-mau, ya udah yang penting kita tanam gitu kan. Semaunya, maunya kapan nanam gitu. Nggak kayak di Jepang 4 musim terjadwal. Bulan sekian harus persemaian, bulan sekian harus nanam, bulan sekian panen. Jadi terjadwal banget. Memang negara 4 musim masyarakatnya dituntut untuk disiplin, karena kalau nggak disiplin berbahaya. Mereka bisa nggak dapat apa-apa kayak gitu guys. Ini salah satu gambarannya ya guys ya. Yang mudah-mudahan dari sharing kali ini nih ada apa namanya yang bermanfaat lah ya. Mudah-mudahan barangkali ada yang pengen meniru, mencoba. Kawan-kawan sekarang kan di apa namanya dunia digital banyak startup gitu ya. Mudah-mudahan lah ada startup yang bakalan menggunakan hal-hal seperti ini untuk mengembangkan, membantu, meningkatkan, mengembangkan sektor pertanian. Kalaupun nggak maju-maju amat, ya mudah-mudahan tetap bisa membantu masyarakat yang lainnya dalam jaringan distribusinya. Ya doain aja guys ya, mudah-mudahan salah satu dari mereka itu adalah saya. Amin ya guys ya, mudah-mudahan ya. Doain aja, mana tahu kan bisa memberi kontribusi untuk negeri. Ya nggak salah sih berdoa, berharap aja terus. Oke guys, gitu dulu guys, ini untuk kardusnya guys. Kayak gitu guys, panjang lebar bersama Kang kardusnya ini guys. Mudah-mudahan dari video ini nih ada yang bermanfaat, dan ini juga saya ambil sebagai pelajaran saya sih, untuk saya kenang di suatu saat nanti ketika udah pulang gitu kan. Begini loh pertanian di Jepang gitu kan, oh saya pernah begini, jadinya ada bahan untuk diingat. Ini kayak gini guys, konten ini juga salah satu bahan untuk mengingat, karena guru paling berharga itu tuh pengalaman. Kalau enggak diingat nanti bakalan lupa gitu guys. Dan ini mencoba di share ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk yang nyimak ya. Barangkali suatu saat nanti saya bisa membantu teman-teman yang lainnya dengan metode seperti ini, wallahu a'lam bishawab kan. Barangkali bisa ya, mudah-mudahan bisa, dan niat ini mudah-mudahan tetap ada dan teguh ya. Amin ya. Ya udah kayak gitu aja dulu guys untuk sharing pada malam hari ini tentang kardus ini guys. Cukupin dulu. Mungkin nanti kita akan sharing-sharing barang yang lainnya lagi. Tunggu aja di channel YouTube kita nih ya, Zakaria Sidik. Kita persingkat sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Semoga sehat selalu. Bye bye.